Gali Talk Show masih di kantor imigrasi TPI kelas 1 Pontianak dan masih juga bersama Pak Tatang tentunya untuk ngobrol-ngobrol. Tadi di segmen selanjutnya adalah tentang masalah intensitas masyarakat dalam pembuatan paspor. Di tahun 2019 data Desember terakhir itu menyebutkan sekitar 46 ribuan. Nah 2020 Pak, setelah dinyatakan kita memasuki masa yang tidak kita inginkan ini, jangan disebutlah masa apa, pokoknya masa yang sekarang ini, bagaimana intensitas masyarakat? Menurun drastis atau stabil atau bagaimana? Menurun drastis, sangat drastis sekali. Pada tahun 2019 kita mengeluarkan paspor itu berdasarkan kuota. Satu hari kuotanya itu kita 200 sampai 250 per hari. Kalau dalam satu tahun tinggal mengalihkan. Nah, pada saat ini 2020 ini memasuki bulan Maret itu kita membuka kuota hanya 50 per hari, 50 orang kuota per hari. Dibatasin, karena itu disesuaikan dengan keinginan animo daripada masyarakat. Kita memberi peluang 50 kuota per hari itu tidak sampai maksimal tergunakan. Sehari rata-rata antara 10 sampai 15 kuota orang per hari. Nah, kalau dalam sehari diambil batas maksimal 15 kuota, 15 orang, kali sebulan sekian jumlahnya, itu sangat jauh sekali, mungkin menurunnya 70 sampai 80% daripada yang tahun 2019. Nah, begitulah keadaan sekarang. Kebetulan perekonomian kita seperti lihat sendiri sedang lemah, sedang menurun. Sementara tujuan untuk membuat paspor dan bepergian ke luar negeri itu tentunya itu akan menjadi nomor 4, bahkan nomor sekian. Yang penting sekarang adalah yang masyarakat utamakan untuk terpenuhi dulu sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk paspor ini mungkin masuk prioritas keempat. Apabila ketiganya sini sudah terpenuhi, otomatis nanti untuk orang bepergian ke luar negeri dan membuat paspornya akan lebih meningkat lagi. Begitu harapan. Prioritasnya sekarang sudah berbeda untuk masyarakat Pak. Sudah sangat jauh berbeda sekarang. Oke Pak. Saya mendengar bahwa kantor imigrasi TPI kelas 1 Pontianak ini diusulkan untuk masuk wilayah bebas korupsi Pak. Betul. WBK. Bisa diceritakan soal itu? Betul sekali. Untuk menjadi sekarang imigrasi yang wilayah bebas korupsi itu dengan melalui proses perjuangan. Proses perjuangannya itu sangat berat. Karena kita yang diinginkan oleh daripada wilayah bebas korupsi itu adanya perubahan. Baik itu perubahan dari orangnya sendiri, pegawainya, kemudian ada perubahan di dalam sistem kerja, birokrasi. Yang pada awalnya pegawai itu kerjanya mungkin misalnya ada yang asal-asalan, yang penting terpenuhi dulu masa masuk kerja. Tapi dengan adanya perubahan WBK ini, orang akan lebih semangat, saya harus datang ke kantor, harus ada yang berubah. Yang tadinya pelayanannya agak lambat, yang tadinya birokrasinya agak panjang berbelit-belit, kita pangkas semuanya. Pertama, ada niat, ada itikat dari orangnya sendiri bahwa untuk bekerja betul-betul melayani masyarakat. Yang kedua, dari sistem birokrasi kita pangkas. Yang tadinya misalnya ada 9 kategori yang harus diikuti, kita pangkas menjadi 6 atau 7 birokrasi yang harus dilayani dalam melayani pemberian paspor tersebut. Itulah yang ingin kita harapkan, baik itu oleh pemerintah, oleh kantor imigrasi sendiri maupun yang diinginkan oleh masyarakat Kota Pontianak dan khusus umumnya adalah masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke, tantangannya seperti apa Pak untuk menuju ke imigrasi sebagai wilayah bebas korupsi ini berat ya, berat. Dan juga ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk Bapak sebagai kepala kantor. Tantangan yang paling Bapak rasa sulit untuk dilaksanakan dan tapi harus terjadi karena perubahan itu diharuskan. Perubahan itu dibutuhkan untuk mencapai wilayah bebas korupsi. Apa tantangan yang Bapak hadapi? Tantangannya itu untuk merubah mindset seseorang dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik itu sangat susah karena sudah membudaya. Artinya itu dalam melaksanakan tugas maupun untuk melaksanakan tugas yang ke arah lebih baik itu akan sulit karena sudah terdoktrin di dalam pikirannya. Ini yang harus kita rubah, ini yang saya perjuangkan demi kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak harus merubah mindsetnya sendiri di dalam itu. Itu yang ditentukannya sangat
sangat hakiki sekali untuk merubah mindset seseorang itu. Itu kan perlu waktu yang ini. Sementara dalam waktu penilaian wilayah bebas korupsi ini kan kita waktunya terbatas, hanya ada sekian bulan. Mulai dari tahap awal sampai akhir penilaiannya itu hanya kita diberi waktu kurang lebih 4 bulan. Dalam masa 4 bulan ini kita harus merubah semuanya, baik itu mindsetnya, cara bekerjanya, maupun sistem birokrasinya yang ada di dalam kantor imigrasi sendiri. Dan alhamdulillah berkat semangat, berkat keinginan seluruh yang ada di kantor imigrasi ini dan kita dukung oleh masyarakat Kota Pontianak, mudah-mudahan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak ini akan meraih apa yang diinginkan itu, yaitu wilayah bebas korupsi. Dengan seperti Pak Galih lihat sendiri, di dalam kantor, di ruangan, di bentuk pelayanan seperti yang SOP-nya, itu semuanya kita sudah rubah semuanya. Mudah-mudahan ini masyarakat bisa menilai ini bahwa di Kanwil kelas 1 TPI Pontianak ini sudah ada revolusi, artinya sudah ada perubahan. Glasnost kata bahasa Rusianya kan begitu. Di sini kita ciptakan bagaimana budaya kita supaya kita tetap bersatu, kita selalu kompak dan kita selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Pontianak. Oke, terkait dengan hubungannya dengan masyarakat, sosialisasi pendekatan kepada masyarakat yang mungkin ingin memberikan penilaian mereka terhadap imigrasi. Apakah ada sosialisasi khusus atau pendekatan khusus yang dilakukan oleh imigrasi Kota Pontianak untuk masyarakat? Baik, ada. Di sini di kantor imigrasi ini ada yang namanya tadi pernah saya sebutkan bahwa ada seksi TIKIN, teknologi dan keimigrasian. Nah, itu fungsinya adalah sebagai humas, sebagai corongnya daripada imigrasi untuk mensosialisasikan tentang paspor, untuk mensosialisasikan tentang kantor imigrasi terhadap masyarakat. Nah, di samping itu kita juga melaksanakan sosialisasi di televisi, kemudian di radio, kemudian juga kita di koran. Nah, itu kita bentuk sosialisasi dengan membentuk suatu image supaya masyarakat menilai bahwa imigrasi sekarang sudah berubah, bahwa mindset di imigrasi sudah berkembang pesat dengan keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak Tatang untuk jawabannya dan mudah-mudahan tentunya wilayah bebas korupsi terwujud bukan hanya seremonial saja tetapi menjadi pembuktian nyata. Revolusi terjadi, perubahan terjadi, masyarakat terpuaskan, apa yang diinginkan oleh pemerintah dan juga masyarakat tercapai dengan baik. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.